Nah, pria itu kemudian memanggil temannya untuk melihat gundukan tanah itu. Dan ketika mereka mencabut kayu itu, bau busuk langsung tercium dari dalam gundukan tanah dengan kedalaman setengah meter saja. Dan mereka menemukan mayat Auli sudah membusuk dan sudah terlilit mati. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama saya Irene Alexandria. So guys, di video kali ini seperti biasa saya akan menceritakan kembali kasus kriminal yang pernah terjadi di dunia. Tapi sebelum saya ke ceritanya, jangan lupa untuk dukung channel YouTube ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas support kalian. Karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat saya. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Jadi guys, kasus ini terjadi di tahun 1953. Ada seorang gadis yang bernama Auli Hiliki Saari. Ia dibesarkan di sebuah rumah pertanian di Isoyoke, Finlandia. Nah, Auli ini adalah putri dari pasangan Eino Viljami Saari dan Vilhelmina Saari. Ia lahir di tanggal 6 Desember tahun 1935. Nah, Auli ini guys tinggal dengan kedua orang tuanya, 3 saudari perempuannya, dan 2 saudara laki-lakinya sampai sebelum kematiannya. Nah, Auli ini terdaftar sebagai staf di kantor pendeta gereja dan ia merupakan gadis yang sangat religius. Ia juga sering ke gereja dengan menggunakan sepedanya dan jarak dari rumah ke gereja itu sekitar 13 km. Nah, hilangnya Auli ini guys berawal di tanggal 17 Mei tahun 1953. Nah, saat itu hari Minggu sehingga Auli ini pergi ke gereja Kortenkila di pagi hari dan dilanjutkan dengan pertemuan doa. Dan guys, setelah Auli ini dari gereja di pagi hari, ia pulang ke rumahnya yang berjarak 13 km itu. Auli ini merasa lelah dan langsung masuk ke kamarnya tanpa berbicara dengan kedua orang tuanya. Namun guys, hal itu dirasakan bukan hal yang biasa dilakukan karena Auli ini dikenal sebagai gadis yang periang dalam kondisi apapun. Meskipun ia capek, ia marah, ia lelah, ia tetap terlihat ceria dan periang di depan banyak orang. Nah guys, siang sore hari Auli ini berencana pergi dengan salah satu temannya yang bernama Mayu Hietala untuk menghadiri pertemuan gereja. Namun guys, selama Auli ini persiapkan dirinya, Auli ini terlihat sangat gelisah. Dan guys, ia pun mengutarakan kegelisahannya kepada temannya Mayu. Kemudian dia juga berkata, dia ini sebenarnya sangat senang pergi mengikuti pertemuan di gereja. Namun, dia juga merasa takut pulang ke rumahnya pada malam hari karena ia harus melewati jalan dengan hutan yang sangat gelap. Lalu guys, tepat jam 6 sore, Auli dan Mayu ini pergi ke acara tersebut di gereja. Dan ketika mereka berjalan untuk pulang, Mayu ini melihat wajah Auli sangat gelisah. Lalu ia pun sempat menawarkan Auli untuk menginap di rumahnya. Nah, seperti biasa, Auli ini mau menginap di rumah Mayu. Tapi mungkin karena ajalnya, pada malam hari itu ia menolak tawaran dari Mayu. Hingga guys, mereka pun berpisah di jam setengah 11 malam karena arah pulang mereka itu berbeda. Jadi si Auli ini ke kanan dan Mayu itu ke kiri. Mereka itu berpisah tepatnya di persimpangan jalan. Dan berbeda, keesokan harinya guys, Auli ini dilaporkan menghilang oleh ibunya. Pada awalnya, Vilhelmina ini sangat ngeri dan juga merasa ketakutan menerima telepon dari kantor gereja yang menanyakan keadaan Auli. Karena saat itu Auli ini tidak pergi bekerja. Vilhelmina pun kemudian menelpon Mayu yang terakhir kali jalan bersama Auli. Namun si Mayu ini melaporkan kalau Auli itu sudah pulang ke rumah karena mereka itu sudah berpisah sejak tadi malam. Lalu ibunya Auli ini panik
dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Lalu guys, seorang pengangkut susu yang bernama Oscar Forsby dan anaknya yang setiap hari mengangkut susu dari desa Hekila ke Isoyoki mengatakan jalan yang mereka lalui tidak jauh dari persimpangan yang dilalui Auli, dan mereka menemukan pecahan bekas ban sepeda dan ban mobil. Setelah berita tentang hilangnya Auli tersebar, banyak saksi nih yang bermunculan dan mengatakan banyak hal ganjal sejak malam hilangnya Auli. Kemudian guys, seorang yang bernama Tiaska yang baru pulang dari Moiki pada malam itu, ternyata ia juga melihat Auli sudah berjalan 1 kilometer dari persimpangan seorang diri, yang artinya saat itu ia sudah berpisah dengan Mayu. Sehingga guys, di sini sudah dapat disimpulkan bukan Mayu yang terakhir kali bersama Auli, tetapi Tiaska. Nah, 2 hari kemudian, tepat tanggal 20 Mei tahun 1993, pencarian mulai dilakukan, yang mana sekitar 30 orang termasuk penduduk setempat melakukan penyisiran mulai dari persimpangan ke arah hutan. Namun sayangnya hari itu tidak membuahkan hasil apapun. Lalu guys, keesokan harinya pencarian pun dilakukan dan melibatkan sekitar 220 orang. Dan guys, selama pencarian Auli, banyak rumor yang tersebar kalau Auli ini merupakan korban perampokan atau pembunuhan. Karena mereka berpikir sudah dilakukan pencarian selama 3 hari tapi tidak membuahkan hasil apapun. Nah, bagi penduduk desa Isoyoki, hilangnya Auli adalah sebuah aib bagi desa itu. Sehingga ratusan warga turut membantu dalam proses pencarian, sekaligus mereka ini membersihkan reputasi wilayah mereka. Dan beberapa hari setelah pencarian, beberapa saksi memberikan laporan kepada polisi bahwa mereka itu sempat melihat mobil berwarna krem yang tampaknya bukan dimiliki oleh penduduk setempat lewat di jalan yang dilalui Auli. Salah satunya guys, ada anak yang berusia 12 tahun yang mengatakan bahwa ia sempat melihat mobil berwarna krem yang mengangkut sebuah sepeda di belakang bagasi sekitar jam 11 malam. Dan anak ini juga mendeskripsikan ada penumpang di dalam mobil tersebut, yaitu 2 pria, satunya pria bertubuh besar dan satu pria bertubuh normal. Mobil itu pun melaju dengan sangat kencang meskipun lampu mobil pecah dan mati. Dan guys, keterangan yang sama juga diutarakan oleh seorang yang bernama Sylvie Hausaki Fatai yang melihat mobil yang sama dengan sepeda di bagasinya ketika ia bersama putrinya itu duduk di depan rumah sekitar jam 11 malam. Saksi lainnya guys adalah 2 pemuda yang sedang bersepeda di jalan yang sempat dilalui Auli pada malam itu. Jadi mereka juga memberi keterangan mereka sempat melihat sebuah mobil yang parkir di jalan dengan lampu mobil sudah mati. Tapi lampu belakang mobil itu masih menyala. Jadi mereka berpikir mobil itu hanyalah mobil mogok sehingga mereka lalui begitu saja. Namun pencarian mobil yang disebutkan para saksi itu tidak membuahkan hasil. Hingga guys, di tanggal 22 Juli tahun 1953, orang pemetik buah beri menemukan sebuah ban sepeda yang muncul di permukaan lahan rawa. Mereka pun memeriksanya hingga akhirnya mereka menemukan sebuah sepeda utuh yang tertanam di tanah rawa. Dan seketika itu juga mereka melaporkan hal itu ke polisi. Kemudian guys, polisi langsung menyelidiki sepeda itu. Ternyata polisi membenarkan kalau itu adalah sepeda Auli. Penemuan sepeda itu berada jauh di dalam hutan yang jaraknya ratusan meter dari jalan raya. Namun muncul beberapa pertanyaan dari banyak pihak nih yang mengatakan mengapa sepeda itu tidak ditemukan sejak awal, padahal mereka sudah mencari dengan menggunakan alat metal detektor. Lalu guys, ada juga yang menjelaskan bahwa pada saat pencarian di awal, air di rawa itu sangat tinggi sehingga keberadaan sepeda itu tidak dapat dideteksi. Anehnya guys, sepeda Auli itu masih terlihat sangat bagus dan tidak menunjukkan tanda-tanda kalau sepeda itu sudah lama terendam di rawa. Hingga muncul dugaan
pada saat pencarian pertama sepeda itu sebenarnya belum ada. Dan setelah pencarian pertama itu berakhir, barulah sepeda itu dibuang di rawa itu. Dan hal itu juga guys menunjukkan kalau pelakunya ini sangat mengenal baik daerah. Nah, pencarian Aulie masih terus dilanjutkan hingga akhirnya Aulie Geliki Saari ditemukan. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1953 sekitar jam 9 pagi, seorang pria menemukan Aulie dengan syal yang terselip di tubuhnya yang terletak di dalam hutan. Dan keesokan harinya pria lain menemukan adanya kayu pinus layu yang tertancap di atas sebuah gundukan tanah yang jaraknya itu sekitar 20 km dari lokasi sepatu Aulie ditemukan. Namun hanya berjarak 200 meter saja dari jalan raya. Nah, pria itu kemudian memanggil temannya untuk melihat gundukan tanah itu. Dan ketika mereka mencabut kayu itu, bau busuk langsung tercium dari dalam gundukan tanah dengan kedalaman setengah meter saja. Dan mereka menemukan mayat Aulie sudah membusuk dan sudah terlilit mangkel. Mereka pun melaporkan hal itu ke polisi dan seketika itu juga kabar tentang penemuan jenazah Aulie langsung menyebar. Karena guys, Aulie ditemukan 5 bulan setelah ia menghilang. Nah, seorang dokter ahli forensik menjelaskan bahwa Aulie ini tewas karena adanya pukulan barang tumpul yang merusak wajahnya. Namun guys, sekali lagi penemuan mayat Aulie ini ternyata menimbulkan pertanyaan baru. Mengapa selama penyusuran yang dilakukan 3 kali mereka tidak menemukan Aulie maupun barang-barang yang dibawa Aulie? Jadi guys, polisi ini menduga pelaku membuang mayat Aulie setelah pencarian sama seperti sepedanya Aulie yang ditemukan setelah penyusuran. Tapi ketika mayat Aulie ditemukan, polisi tidak menemukan jam tangan, dompet maupun buku nyanyian Aulie, sehingga polisi ini menduga hal ini dikarenakan motif perampokan. Lalu guys, Aulie pun dimakamkan pada tanggal 20 Oktober tahun 1953 di halaman Gereja Kortenkila tempat ia bekerja. Dan setelah pemakaman Aulie, penyelidikan pembunuhan Aulie ini masih terus dilanjutkan. Nah, anehnya guys, ada beberapa orang yang mengaku kalau mereka ini adalah pembunuh Aulie dan mereka menjelaskan secara rinci bagaimana mereka melakukan hal itu. Tetapi pemeriksaan lebih lanjut, ternyata orang-orang yang mengaku sebagai pembunuh Aulie itu, mereka itu memiliki masalah mental. Namun guys, dalam penyelidikan polisi ada 3 orang terduga sebagai pelaku pembunuhan Aulie. Jadi terduga pertama adalah pendeta bernama Kauko Kanervo. Ia sempat diduga sebagai pelaku pembunuh Aulie karena guys, pendeta itu dikenal sangat dekat dengan Aulie. Namun dari hasil penyelidikan polisi, pendeta Kauko ini ternyata sudah pindah ke Merikarvia sejak 3 minggu sebelum Aulie ini menghilang. Dan pendeta itu juga diketahui menginap di rumah pendeta saat Aulie menghilang, sehingga polisi meyakini pendeta itu tidak cukup memiliki waktu untuk pergi ke Isoyoki yang jaraknya 60 km dari Merikarvia. Apalagi diketahui kalau pendeta Kauko itu tidak memiliki SIM maupun mobil. Dan terduga pembunuh yang kedua adalah penggali parit, yaitu Victory Lehmisvita. Nah, kecurigaan ini muncul ketika seorang polisi curiga bahwa pembunuh itu adalah seorang pekerja lokal dan sudah mengetahui sangat baik daerah itu, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi Victory ini juga sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Aulie sudah terbunuh. Tempat kerja Victory hanya berjarak 1 km dari lokasi Aulie menghilang, serta Victory juga memiliki beberapa catatan kriminal. Namun guys, dalam persidangan karena kurangnya bukti, maka Victory tidak dapat dituntut. Victory juga menarik pernyataannya kembali saat diinterogasi karena dia bercanda kepada polisi terkait pernyataannya bahwa Aulie sudah terbunuh. Belum lagi, ibu dan saudari perempuan Victory mengatakan pada saat Aulie menghilang, Victory berada di rumah sejak jam 7 malam
dan ia sudah tidur di bawah pengaruh alkohol. Kemudian Victory ini dibawa ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan kejiwaan, dan benar saja Victory ini mengalami gangguan jiwa yang membuat kata-kata saat interogasi itu tidak dapat dipercaya. Terduga pembunuh yang ketiga guys, dan yang terakhir adalah seorang mata-mata Jerman bernama Hans Essmann. Nah, istrinya itu melaporkan bahwa pada malam saat Auli menghilang, suami dan supirnya bepergian dekat daerah Isoyoki. Kemudian istrinya juga melaporkan suaminya ini memiliki mobil berwarna krem seperti yang dilihat oleh para saksi. Bukan hanya itu, istri Hans juga bilang kalau beberapa hari setelah Auli menghilang, suami dan supirnya kembali lagi ke Isoyoki, namun kala itu mereka membawa skop. Sementara saat Hans pulang, salah satu kaos kakinya juga menghilang dan sepatunya itu basah. Nah guys, sampai di sini sudah bisa kalian tebak siapa sebenarnya pembunuh Auli? Seiring berjalannya waktu guys, pada tahun 1997, 44 tahun setelahnya, Hans ini mengakui keterlibatannya dalam kematian Auli. Namun, kematian Auli bukanlah sebuah pembunuhan, melainkan sebuah kecelakaan. Jadi dia itu menceritakan pada malam itu, dia dan supirnya ini membawa mobil krem dengan melaju kencang. Kemudian, mereka terlibat kecelakaan bersama seorang gadis. Namun, untuk menyelamatkan supirnya yang membawa mobilnya itu, mereka kemudian membuat kematian gadis itu seperti sebuah pembunuhan. Nah, setelah pengakuannya Hans, ia tidak lama diketahui meninggal dunia. Jadi guys, menurut kalian kalau Hans sudah meninggal, apakah ada tersangka lain? Namun guys, penyelidikan atas kematian Auli ternyata mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa Hans Essmann itu tidak berada di Finlandia saat Auli menghilang. Jadi guys, kesimpulannya, keterangan yang Hans berikan pada saat ia masih hidup bukanlah keterangan yang sebenarnya. Nah guys, sampai saat ini tidak ada yang didakwa atas kematian Auli, dan polisi juga menganggap siapapun pelakunya pasti ia sudah lama meninggal dunia. Jadi guys, dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan, khususnya untuk kita perempuan, ada baiknya jika kita itu tidak keluar malam, apalagi di atas jam 10. Kalaupun ada hal-hal yang mendesak yang mengharuskan kita keluar malam di atas jam 10, ada baiknya kita itu mengajak saudara, teman, ataupun orang tua kita untuk menemani kita bepergian di malam hari.